Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kenikmatan bisa belajar kembali. Di video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang bab doa di kitab Syarah Adab Thalibul Ilm. Ad-du'a artinya adalah doa. Dalam belajar, dalam proses belajar kita sangat membutuhkan dengan doa. Karena ilmu itu milik Allah dan kita akan minta baik-baik sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba membaca dari awal sampai akhir, dan saya baca juga footnote itu juga memiliki hikmah yang luar biasa untuk bisa kita ambil kebaikan darinya. Ad-du'a'u masyru'un fi kulli zamani wa makan. Doa itu disyariatkan di setiap waktu dan tempat. Wa yushra'u lil muslim ay yad'u rabbahu bi kulli syai'in ma lam yakun ithma. Dan disyariatkan bagi setiap muslim, seorang muslim untuk berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu selama itu bukan sebuah dosa, bukan suatu dosa. Wa minal ad'iyati allati yustahabbu lil muslim al-iktharu minha. Dan di antara doa-doa yang disunahkan untuk seorang muslim untuk bisa memperbanyak berdoa dengannya, yang pertama adalah su'alullahul ikhlas, yaitu meminta kepada Allah keikhlasan. Wa qad kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu fi du'aihi. Umar bin Khattab mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'al amali salihah. Ya Allah, jadikanlah amalku ini ikhlas atau benar. Amalku ini benar. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikanlah amalku ini ikhlas untuk wajahmu saja ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan jangan jadikan dalam amalku ini ada seseorang di dalamnya. Kita akan membaca footnote dari yang pertama di sini ya. Jadi kita disyariatkan untuk berdoa di sepanjang waktu dan tempat dengan segala sesuatu. Kita akan baca footnote nomor 1. Yakni min fadlillahi azza wa jalla anna du'a laisa maqsurun fi makanin muayyan. Dan dari keutamaan atau karunia Allah Subhanahu azza wa jalla bahwasanya doa bukan terbatas di tempat yang beberapa tempat tertentu seperti indal ka'bati au fil masjid, seperti di Ka'bah atau di masjid. Jadi berdoa itu enggak harus ke Ka'bah, enggak harus di masjid. Lah, tidak. Fi kulli makan ud'ullah, di setiap tempat berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi kulli zaman, begitu juga di setiap waktu. Fatad'u fil bahr, dan kalau kalian dalam keadaan di laut, tad'u fi awwalin nahar, kalian bisa berdoa di pantai, di laut. Kalian bisa berdoa kapan saja, ketika awal siang, fi akhiril lail, di akhir malam. Lakin yabqa afdaliyatu afdaluz zamani wa mahu
Tapi ternyata ada beberapa waktu yang itu lebih afdol dan lebih utama. Mahua, waktu apa itu yang lebih utama? Bahwa akhirul laili mathala, seperti di akhir malam. Sepertiga akhir malam Allah turun di langit dunia untuk mendengarkan hamba-hambanya yang berdoa. Wa afdalu makan mahu, dan kita boleh berdoa dimanapun dan kapanpun, tapi ternyata ada tempat yang lebih utama untuk kita berdoa. Misal as-Safa wal Marwah, seperti ketika haji dan umrah kita sampai di Safa dan Marwah, di situ disunahkan banyak berdoa. Ad-du'a'u bainar ruknain, dan juga doa di antara dua rukun. Mungkin ini bisa dibilang rukun haji, tapi Allahu a'lam maksud di sini saya belum tahu. Dan kita masuk ke footnote nomor 2 yang di sini tentang doanya Umar bin Khattab yang meminta amalan yang baik dan jadikan dari amal itu adalah untuk mendapat ikhlas murni untuk mencari ridha Allah, bukan karena ingin pengakuan manusia. Wa huwa asasu salihul amal, dan ini adalah asas baiknya sebuah amal atau pondasi baiknya sebuah amal. Wa idza 'alimal 'aqil bi anna min tabi'atil bashar, dan seorang yang berakal itu akan tahu bahwasannya tabiat manusia fil aghlab, kebanyakan manusia, juhudu ma tuqaddimuhu, yaitu mengingkari pemberian. Kita udah capek-capek ngasih ke mereka, mereka ngingkari. Lahum minal ma'ruf, dan ini sudah, mungkin kita sudah merasakan itu ya. Kita sudah memberikan kebaikan kepada yang lain, tapi kok kita diginiin gitu ya. Mungkin ada yang pernah kayak gitu. Itu udah biasa ya. Hina dzalika ta'lamu fawaidul ikhlas, tapi kalau kamu tahu faidah atau keutamaan keikhlasan, faman qaddama an-nas wa huwa ghairu mukhlis wajuhduhu faman qaddama lin-nasi, dan kalau ada seseorang memberikan kepada manusia wa huwa ghairu mukhlis, dan dia enggak ikhlas, kemudian pemberiannya diingkari atau diabaikan, yandam, maka dia enggak ikhlas, maka dia akan jadi kecewa. Lakin al-mukhlis ma yandam, tapi orang yang punya keikhlasan dia tidak akan merasakan kekecewaan. Di anna amaluhu mahfudun indallah, karena amalannya sudah Allah jaga di sisinya, sudah Allah ingat. Jadi kalau semua urusan kita berikan kepada Allah itu gimana ya, Allah tuh nggak akan nyanyain gitu. Allah sudah maha kaya, maha bijaksana, masa ya kita nggak dikasih balasan gitu ya. Kita harus yakin bahwa Allah menerima amalan kita. Kita harus husnudzon. Di lain itu kita juga harus merasakan kekhawatiran, kira-kira amalanku ini udah ikhlas belum ya gitu. Takutnya belum ikhlas, jadi ternyata Allah tolak karena kita benar belum murni dalam melakukan kebaikan, belum ikhlas dalam melakukan kebaikan. Ini kalau kita ingin Allah terima amalnya, maka ikhlas dulu, ini asas. Maka kita perlu meneladani doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya adalah meminta su'alullahil hidayah wassadad, yaitu minta kepada Allah petunjuk dan ketepatan. Petunjuk dan ketepatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad memberikan nasihat, memberikan doa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qul, katakanlah, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan berikanlah ketepatan kepadaku. Petunjuk dan ketepatan. Ini perlu kita teladani agar setiap perkataan, perlakuan, kebijakan, dan juga respon kita ini tepat gitu. Wadhkur bil huda hidayataka at-tariq. Dan ingatlah bahwa petunjuk itu seperti petunjuk atau jalan, petunjuk jalan. Jadi ibaratkan kalau kita ingin mencapai ke suatu tempat, maka kita harus tahu jalan mana yang perlu kita tempuh untuk bisa sampai ke sana. Jadi kalau kita nggak tahu hidayah, nggak tahu jalan, maka gimana kita bisa sampai sana gitu? Bisa tersesat kita ya. Kita pengen ke Jakarta, tapi kok arahnya malah ke Brunei gitu kan, nggak akan sampai jadinya. Jadi kalau kita pengen amalan kita diterima sama Allah, maka kita harus minta petunjuk sama Allah untuk bisa sampai ke situ. Wassadadi sadadas sahmi, dan ketepatan itu seperti lurusnya, tepatnya anak panah. Jadi enggak kita punya target di tengah, enggak kita lempar sampai ke tengah gitu, sampai tujuan kita, enggak melenceng kemana gitu. Kita kan jadi kurang suka ya kalau kita main panahan terus ternyata nancepnya terlalu jauh dari target gitu, enggak suka gitu. Jadi kita perlu minta tolong sama Allah agar tepat gitu. Coba kita baca footnote-nya. Yani man ajma'ad da'watiha min ajma'ad da'wati hadha du'a, yaitu doa yang jumu' atau yang menyeluruh, yang sangat global, itu adalah doa ini. Allahumma hdini wa saddidni fil qaul wa fil fi'al, yaitu tepatkanlah aku dalam perkataan dan perbuatan, yakni yakunu amali sawaban, yaitu jadikan amalku ini benar, ma'amala wa ukthiru minal amali ghairu sawab, dan amalan yang banyak tapi nggak benar, laisa fi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairu shawab la yantafi' bih, dan kalau nggak benar maka tidak akan bermanfaat. Masalan fi syai'in ghairu muwaffaq fihi, seperti pada sesuatu yang tidak diberi taufik di dalamnya. Jadi kalimat ini buat saya sangat mengingatkan dalam sebuah kondisi. Jadi saya mengajar ada 25 santri dan santri SD kelas 4. Mereka tidak lulus kalau mereka belum ujian 3 juz sekali duduk, sementara waktu tinggal sedikit gitu. Kalau ini tidak ada taufik dan petunjuk dan ketepatan yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita akan panik. Ini gimana nih? Buat program ini. Kita sampai mau buat program pagi datang jam 6, pulang nanti ada mabit lagi malam. Kalau
dan juga malamnya nanti ada voice note lagi. Dan di sini saya mikir, ya ini kayaknya nggak tepat nih, anak-anak bisa jadi nggak suka sama Quran gitu katanya. Jadi menganggap Quran beban karena waktunya sudah terporsir habis dengan Quran semuanya. Karena manusia perlu istirahat juga, perlu selingan juga. Maka perlu ini, ketepatan ini sangat diperlukan. Akhirnya menimbang-nimbang, oh mereka kan sudah pada pinter ya, udah bertahun-tahun belajar, mereka sudah tahu pola murojaah, tinggal kita berikan kesempatan mereka untuk bisa lebih bersungguh-sungguh dengan cara mereka gitu. Kalau semuanya kita yang ngurus gitu, kayak saya voice note, ternyata tertekan juga kitanya. Harusnya waktu malam itu buat istirahat, harus dengerin voice note gitu kan, untuk mendengarkan hasil murojaah mereka. Bagus sih, cuma capek gitu ya. Jadi kalau enggak, amalannya banyak tapi nggak sampai-sampai nanti kita kalau dengan cara seperti itu. Maka kita perlu pentingnya berdoa kepada Allah, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikan kami petunjuk dan ketepatan dalam segala urusan. Jadi teman-teman, mungkin ini sebagai muhasabah saya, ini jadi masalah saya jadi kebuka ke teman-teman. Nah, semoga ini bisa jadi apa ya, jadi taufik dan kebaikan untuk kita semuanya. Dan nomor 3, ad-du'a'u bil ilmi nafi' wal 'amalus shalih, yaitu berdoa dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal salih. Allah subhanahu amra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ay yas'alahu ziyadah minal ilmi faqala wa qur rabbi zidni ilma. Dan minta kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya. Ini tanda kalau Allah memerintahkan nabinya, maka itu juga perintah untuk kita juga, untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Faqala wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, Rabb, ya Allah, Allah tambahkanlah untukku ilmu. Di sini ada penjelasan menarik di footnote. Wa fadlullahi wasi'. Jadi karunia Allah itu luas. Fal insanu yad'u rabbahul ilmin nafi' wal 'amalus shalih. Dan seseorang itu berdoa kepada Rabbnya ilmu yang bermanfaat dan amal yang baik. Wala yaqul, dan janganlah seseorang itu mengatakan, wallahu ana qad la akunu alima, ya Allah aku enggak mungkin bakalan jadi orang yang alim. Lah, jangan kayak gitu. Ud'u rabbak, berdoalah kepada Rabbmu, insya Allah. Harus positive thinking kalau kita berdoa sama Allah itu. Annallaha yanfa'u bika wa takunu alima, sesungguhnya doa itu akan bermanfaat untukmu dan kamu akan jadi orang yang alim. Harus punya positive thinking dalam berdoa. Minta sama Allah tambahan ilmu tadi. Fiq bi anna kulla lafzatin tad'u Allah azza wa jalla biha, percayalah bahwa setiap lafaz yang kamu berdoa kepada Allah azza wa jalla, fiq yaqinan tamaman, maka percayalah dengan keyakinan yang sempurna, bi anna Allah la yudayyi'aha, bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sayujibuha, dan Allah pasti akan menjawabnya. Di annallaha wa'ad, karena kalau Allah sudah berjanji, wallahu subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Jadi Allah yang maha karim, maha dermawan, maha kaya,
sangat mudah bagi Allah menjawab doa-doa kita. Tinggal kita bersabar dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok doaku belum dijabah-ijabah itu. Kita harus menanamkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu pasti menjawab doanya. Kalau enggak di dunia, nanti di akhirat. Ad-du'a'u bi bi khairid dunya khairid dunya wal akhirah. Jadi dua kebaikan dunia dan akhirat. Khairai ini masna, dua, ini dua. Qala Anas radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Nabi Muhammad sangat banyak membaca doa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia, kebaikan yang banyak di dunia, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api azab neraka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa khairu dzalik, dan banyak min adiyat, dan banyak dari doa-doa Nabi, min adiyatin Nabi al-jami'ah, yang sangat menyeluruh atau sangat global, yang jumur. Dunia hasanah, maksudnya adalah kebaikan yang banyak. Di dunia hasanah maksudnya kebaikan yang banyak. Yang dua, kama talahadhu ad-da'wat kulliha imma bi rabbi au Allahumma. Dan dari doa-doa sebelumnya kita bisa memperhatikan kadang doa yang Nabi ajarkan dengan Rabb atau dengan Allahumma, ya Allah, Rabbi, yakni fi hadzal hadis, dalam hadis ini, walaysa fihi ya Rabbi, tidak mengucapkan ya nida, ya Rabbi, tidak mengucapkan ya Rabbi. Lianna Allah azza wa jalla qarib, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat. Bahkan saking dekatnya Allah nggak pakai embel-embel gitu ya. Ya Rabbi, langsung aja ngomong Rabbi, karena Allah itu sangat dekat. Kalau kita butuh apa-apa, minta sama Allah karena Allah itu dekat. Ma yahtaju ya unida, nggak butuh ya unida, gak usah pakai ya Rabbi, tapi Rabbi. Fa Rabbi ablagh min ya Rabbi, dan kata Rabbi lebih baligh, lebih bisa sampai lebih cepat gitu ya daripada ya Rabb. Wa in kana yasih ya Rabbi ighfirli, walaupun kalau kita mengatakan ya Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, enggak apa-apa juga, enggak apa-apa, enggak masalah. Lakin aqrabu wa aqwa wa akthar, tapi yang lebih dekat, lebih kuat dan lebih banyak, ittiba'an li da'watir Rasul, yaitu mengikuti doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbi biduni ya Rabbi. Jadi Nabi Muhammad tuh sering berdoa langsung Rabbi, Rabbi, dan tanpa ya, dan tidak ya Rabbi. Selain ya Rabbi Nabi Muhammad lebih banyak kata Rabbi karena Allah itu dekat sekali, lebih kuat dan lebih banyak. Taqulu Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni, ya Rabb, Allah ampuni aku. Rabbi kan artinya yang memberiku rizki, yang memberikan, yang memeliharaku, yang mensejahterakanku, yang mencukupi kebutuhanku gitu. Ampunilah aku. Rabbi dini, Rabb, berikan aku petunjuk. Rabbi saddidni, Rabb, berikanlah ketepatan untukku.
wa hadza mimma yuhi bi qurbillahi azza wa jalla mink. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat denganmu. Masya Allah ya. Insya Allah di bab doa kita cukupkan di sini. Insya Allah banyak faedah yang bisa kita dapatkan tentang doa ini. Allah maha dekat. Kalau butuh apa-apa minta sama Allah. Perbanyak doa kebaikan, perbanyak doa minta tambahan ilmu. Kita bisa berdoa kapanpun dan dimanapun. Kalaupun ada waktu afdhal, itu ada ketika haji, Safa Marwah, ketika di sepertiga malam. Semoga ini bisa kita amalkan. Masya Allah, ini sangat ringkas ya. Semoga Allah berikan taufik dan ketepatan kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.